Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di channel YouTube Sabi Archery. Nah, saat ini saya bersama dengan Dewan Pembina Sabi Archery Club bersama dengan Pak Fahri Ubadiah dan juga coach dari Sab Archery Mas Arjun. Iya, Arjun. Nah, jadi kita bicara tentang sejarah sahab nih. Gimana Pak sejarah sahab ini Pak? Jadi pada saat ini alhamdulillah sahab archery, jadi kita menyebutnya sahab archery sebenarnya singkatan SAHB ya, archery gitu. Itu ada ininya, sejarahnya dulu waktu pembuatan singkatan itu gitu. Jadi karena kita dulu itu markasnya di Musola Silaturaham di Sungai Besar. Jadi Silaturaham dan pencetus waktu itu pertama kali jadi mau didirikan klub panahan ini itu Pak Hasanul Basri. Itu sebagai pembina juga beliau. Nah, jadi kita ambil ininya sebagai singkatan, tapi pada saat ini itu bukan berupa singkatan lagi, akhirnya itu sudah sebuah nama gitu. Itu pada tahun 2015 ya. Jadi pada awalnya kita memang waktu itu kan kita tidak punya lapangan, fasilitas tidak ada. Kemudian kita meminjam halaman rumah dari Pak Mutakin ya, termasuk ketua yang lama ya, sekarang mungkin masuk pembina juga dia ya. Nah, di halaman itu kita pada saat itu memang panahan belum berkembang seperti sekarang, jadi kita sangat sulit mencari alat-alat yang mendukung untuk kegiatan kita, misalnya bantalan. Jadi pada waktu itu bantalan itu karena susah menemukan di pasaran, kita sementara memakai kardus yang dilapis-lapis begitu. Kemudian bownya itu juga waktu pada saat itu masih sulit di pasaran. Jadi kita bersama pelatih kita yang pertama yaitu Ustadz Horman Iso, itu beliau bisa membuat sebuah bow dengan tangan beliau sendiri gitu, dengan bahan paralon. Bahan paralon, kemudian stringnya beliau bikin juga dan dipakai untuk latihan pada waktu itu. Kemudian arrow-nya dari bambu. Nah kemudian setelah waktu itu latihan kan, akhirnya disepakati aja sudah berdiri, kita mendirikan sebuah klub ya, dengan afiliasi kita waktu itu kan masih ada yang namanya INA SP. Nah itu khusus untuk yang membina yang kader-kader yang baik kader-kader muda maupun pemanah tua yang baru belajar. Itu di bawah INA SP dulu. Jadi jaraknya jarak dekat memang. Yang pemula ada level-levelnya, ada jarak 5 meter, 10 meter, sampai yang terjauh itu jarak indoor 18 meter. Nah, jadi itu kita berafiliasi ke sana. Kemudian kita mendirikan klub yang tadi sudah saya sebutkan di awal, bahwa itu singkatan Silaturaham Hasanul Basri, tapi sekarang sudah menjadi sebuah nama. Jadi Sahab Archery itu sebuah nama, nggak bisa lagi dianukan. Coba itu sejarahnya aja. Nah, didirikan itu, kemudian karena minat daripada archer yang baru ini, yang muda-muda ini banyak, halaman rumah Pak Takin sebagai ketua pada waktu itu sudah tidak mencukupi lagi, sudah penuh. Jadi sangat crowded ya, kalau
kalau latihan akhirnya kita berinisiatif meminjam lapangan di halaman Masjid Mujahidin. Nah di situ kalau yang tempat Pak Takin itu bisa 10 meter, nah di halaman Masjid Mujahidin itu bisa 18 meter. Nah jadi akhirnya kita bisa latihan-latihan di sana. Kemudian sampai saat ini sudah Sahab Archery ini klub panahan yang paling pertama, bisa dikatakanlah klub yang non perpani tertua di Kota Banjarbaru. Masya Allah. Yang pertama kali di Kota Banjarbaru. Yang lain kan baru gitu. Nah kemudian Sahab Archery ini sudah menolorkan atlet-atlet yang pada beberapa tahun yang lalu sudah bergabung juga dengan di bawah Perpani ya, Perpani Kota Banjarbaru. Itu atlet-atlet yang dibina di Sahab Archery ini, di klub itu juga kita masukkan sebagai atlet bibit-bibit di Perpani. Walaupun yang mewakili Perpani itu sudah disaring, tapi beberapa atlet kita dari Sahab Archery ini masuk dalam jajaran atlet yang mewakili Perpani Kota Banjarbaru yang di beberapa event daerah seperti Kejurprop, kemudian ada Popda, ya itu ada Porda, dan beberapa juga mendapatkan medali gitu. Masya Allah. Nah, gitu. Itu sejarahnya ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai maju. Ini anak-anak juga latihan banyak bibit-bibit yang baru gitu. Di tahun 2024 ini Pak ada pergantian kepemimpinan dari Bapak Mutakin ke Mas Rosadi. Gimana tanggapan Bapak Pembina nih tentang pergantian kepemimpinan ini? Jadi di dalam suatu organisasi itu memang wajar terjadi pembaharuan di dalam manajemen klub ya, karena pertama sebagai untuk penyegaran, kedua memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk berlatih, untuk berorganisasi, pimpinan organisasi ya. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada yang ketua yang lama itu juga untuk beraktivitas yang lain, sehingga beliau bisa menjadi pembina aja gitu, untuk memantau gitu ya, tidak artinya lebih terbagi lah tanggung jawabnya gitu. Itu jadi memang itu suatu hal yang wajar. Dan pada kesempatan yang ini kan terpilih nih Pak Mas Rosadi ya, Mas Rosadi terpilih sebagai ketua Sahab Archery yang baru. Mudah-mudahan nanti di bawah-bawahnya juga strukturnya juga mendukung ya. Nanti ada sekretaris, bendara, wakil, ada bidang-bidangnya. Ada, karena kan kita kalau dulu waktu awal-awal berdiri Sahab itu kan panahnya paralon, kemudian berbo, kemudian kita mau bergabung kepada Perpani yang mewajibkan memang paling minimal ada standar bow ya, kemudian ada rekop, ada kompon. Nah mau tidak mau kita juga harus membuka divisi-divisi ini di klub Sahab Archery ini supaya bisa memenuhi bisa memenuhi standarnya Perpani gitu. Jadi di Perpani itu dipertandingkan ada standar nasional, ada rekop, dan ada
ada kompon. Nah, di samping itu para senior-senior yang apa mendampingi di awal-awal itu masih aktif di dalam kelas Berbo. Kelas Berbo ini sebenarnya untuk di Perpani sendiri dia belum masuk dalam kategori dipertandingkan di PON. Nah, tetapi sudah mulai merapat ke Perpani, tim Berbo nasional, sehingga kita di daerah pun mulai mengakomodir untuk kelas Berbo ya. Jadi Perpani Kalsel pun sudah mengakomodir di dalam Porda sudah ada, kemudian di Kejurda itu sudah ada kelas Berbo juga gitu. Walaupun di PON belum berhasil memasuki kelas yang dipertandingkan gitu, tapi mudah-mudahan ke depan bisa. Nah, jadi ada khusus Berbo buat yang senior yang sudah ya rame-rame, tapi rame-rame prestasi juga gitu. Karena di Sahap ini Berbonya cukup diperhitungkan juga untuk untuk setingkat daerah Kalimantan Selatan gitu. Itu diperhitungkan. Masya Allah. Ya. Jadi untuk terakhir nih Pak, untuk doanya nih untuk Sahap Archery Club. Harapannya dari kita waktu awal Sahap Archery ini berdiri, itu pertama adalah kita melaksanakan sunnah. Artinya memanah ini termasuk dalam 3 olahraga sunnah yang disunahkan oleh Nabi, itu berenang, berkuda, memanah. Jadi ini sebagai salah satu sunnah. Kemudian harapan kita waktu itu cuma menjalankan sunnah. Kemudian seiring waktu ternyata anak-anak kita ini yang berlatih ini menunjukkan prestasi yang bagus. Kemudian kita juga sudah punya coach pelatih bersertifikat provinsi dan bersertifikat kota ya. Jadi sudah cukup artinya sejak kita mulai merapat ke Perpani, artinya di bawah Perpani klub kita ini sudah terdaftar. Itu kita menargetkan bahwa kita bisa berkiprah paling minimal di daerah. Kemudian ada beberapa sudah yang masuk nasional dan diperhitungkan juga di nasional, atlet yang asalnya dari Sahap Archery gitu. Kemudian kalau bisa itu kita berkiprah di tingkat internasional. Nah itu, jadi doa kita mudah-mudahan Sahap Archery ini bisa mempertahankan kekompakan, prestasi, kemudian banyak yang bergabung ke sini. Kemudian kita nanti mudah-mudahan bisa menjejakkan kaki di luar Indonesia untuk bertanding panahan, baik mewakili wilayah, mewakili negara, ataupun mewakili pribadi. Karena kalau seperti misalnya Berbo bisa mewakili pribadi gitu, tapi jalurnya ya harus ikuti sesuai aturan gitu. Mungkin itu harapan kita, doa kita, mudah-mudahan Sahap Archery dengan kepimpinan yang baru, ketua yang baru itu bisa lebih berkembang lagi, kemudian bisa lebih berprestasi lagi. Kemudian ada satu lagi ketua yang baru ini, dia ahli di dalam busur tradisional, osbow. Nah ini nanti mungkin perlu juga dikembangkan di Sahap Archery ini untuk busur tradisional, selain juga kita mengikuti yang dari Perpani. Tapi juga kalau yang tradisional itu ya ada beberapa kan. Kalau yang jemparingan itu dipertandingkan juga sampai ke PON dipertandingkan. Porda, Kejurda, PON dipertandingkan dia yang kelas jemparingan. Jadi itu mudah-mudahan tambah
maju ya, tambah semangat gitu. Mungkin itu aja. Iya. Terima kasih Pak Faris sudah bisa berhadir. Pak Sarjun. Ya. Ya, itu saja dari kami teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.